Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anakku kelas Sodah binti Zam'ah 2B yang salihah, cerdas dan hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku sayang? Alhamdulillah. Semoga di hari yang cerah ini kalian semuanya selalu dalam keadaan baik ya nak, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, serta selalu bersemangat untuk menuntut ilmu ya. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari Jumat tanggal 24 bulan September tahun 2021. Semoga kalian semua sudah bersiap ya nak ya, menyimak pembelajaran dari sekolah. Nah, di pekan yang lalu kita sudah belajar tentang sifat dan wujud benda ya nak ya. Sifat benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu bentuk dan permukaan. Sedangkan wujud benda ada tiga. Masih ingat kalian? Iya, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Ya. Mengapa kita harus belajar tentang ciri-ciri benda? Nah, siapa yang tahu? Iya, saya yakin antara kalian sudah ada yang angkat-angkat tangan untuk menjawab ya nak ya. Nah, kita harus belajar tentang ciri-ciri benda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan begitu banyak benda di sekitar kita ya nak ya. Dan banyak sekali manfaat dan kegunaannya yang tidak kita bisa hitung satu persatu karena begitu banyak karunia yang Allah berikan berupa benda-benda di sekitar kita yang sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, supaya kita bisa membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, maka kita harus memberi ciri pada benda-benda tersebut ya. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita ingin menyebutkan atau membuat ciri-ciri benda, maka kita harus perhatikan dahulu dengan seksama benda tersebut ya nak ya. Kita amati baik-baik ya benda tersebut. Yang kedua, kemudian kita tentukan sifat bendanya, wujud bendanya, kemudian penampakan secara umum dari benda tersebut, kemudian apa manfaat dan kegunaan dari benda tersebut. Nah, supaya lebih jelasnya kita belajar ciri-ciri benda bersama-sama ya nak ya. Nah, Bu Guru akan ambil sebuah contoh. Yang pertama yaitu botol plastik ya. Kalian jangan lihat isi dari botolnya dulu ya nak ya. Perhatikan dulu botol plastiknya. Nah, kalian lihat di sini bentuknya apa ya nak ya? Iya, bentuknya adalah tabung ya atau silinder. Nah, kemudian kalian lihat lagi permukaannya. Kita sudah belajar permukaan ya nak ya. Permukaannya ini kasar atau halus ya? Iya, setelah kalian raba, maka permukaannya adalah halus. Benar sekali. Kemudian selanjutnya apa lagi nak? Selanjutnya yaitu manfaatnya. Kira-kira botol plastik seperti ini manfaatnya untuk apa ya? Iya, manfaatnya untuk menyimpan air minum ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kalian lihat di sini ada namanya ya nak ya. Iya, ada mereknya ya. Nah, itu ciri-ciri lainnya. Nah, jadi botol plastik ini kalau kita sebutkan ciri-cirinya, yang pertama yaitu apanya tadi sayang? Masih ingat? Iya, yang pertama adalah bentuknya. Kemudian apalagi? Iya, benar sekali, yang selanjutnya adalah permukaannya tadi ya nak ya. Kemudian kegunaan atau manfaatnya. Nah, kemudian atau kalian sudah mengenal bahan dari benda tersebut ya, benda ini? Iya, bahannya terbuat dari apa nak? Siapa yang tahu? Iya, ini terbuat dari plastik ya. Karena terbuat dari plastik, jadi kalau dia jatuh kalian tidak khawatir untuk pecah ya nak ya. Nah, itulah mengapa kita harus belajar ciri benda supaya kita mengetahui kalau benda ini misalkan terbuatnya dari kaca, maka kita harus lebih berhati-hati ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu Guru punya contoh lagi adalah ini dia ya, buku ya. Nah, buku ini adalah
benda apa? Siapa yang tahu? Iya, ini wujudnya adalah benda padat ya nak ya. Wujud bendanya adalah benda padat. Nah, benda padat dia sifatnya tetap tidak berubah sampai kapanpun. Masih ingat? Iya. Kemudian permukaannya, coba permukaannya kalau kalian raba. Iya, permukaannya halus ya nak ya, tidak kasar. Kemudian apa lagi? Nah, kegunaannya. Kegunaan buku adalah untuk apa, siapa tahu? Iya, untuk menambah ilmu. Karena isinya adalah berupa ilmu yang dapat kita pelajari. Nah, ketika kita tahu manfaat dari benda yang kita lihat ya, yang kita gunakan, maka kita dapat menggunakannya dengan sesuai peruntukannya ya nak ya. Kalau ini adalah buku gunanya untuk belajar, maka boleh tidak kalau bukunya kalian ambil dalamnya ya, kemudian kalian robek dan dibuat mainan seperti perahu atau kapal-kapalan, boleh tidak? Iya, tidak boleh nak ya, karena gunanya buku untuk dibaca, untuk menambah ilmu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kembali ke botol tadi. Kalau tadi botolnya, sekarang benda yang ada di dalam botol ini. Siapa tahu apa ini isinya? Iya, isinya adalah air. Nah, sudah pasti air ini termasuk benda apa nah, siapa tahu? Iya, benda cair. Bagaimana sifat benda cair kemarin? Iya, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yakin kalian semua masih ingat ya nak ya. Kemudian dia jernih ya, air ini jernih. Gunanya untuk apa air? Banyak sekali manfaat dan kegunaannya ya nak ya. Kalau air yang di sini untuk minum, menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Nah, kalau di rumah tentu banyak sekali manfaat air ya nak ya. Untuk masak Umi di rumah, kemudian untuk berwudu, untuk mandi, untuk mencuci, banyak sekali manfaat atau kegunaan dari air ya. Nah, kemudian dengan mengetahui ciri-ciri benda ya, kita dapat menggunakan benda tersebut sesuai dengan yang diharapkan ya nak ya. Misalkan tadi Bu Guru sudah sampaikan, kalau benda tersebut seperti botol ini ya, maka kita menggunakannya untuk menyimpan air minum. Atau kalau saat ini botol plastik ini bisa kalian manfaatkan ya untuk hal-hal yang lain seperti membuat kreativitas, itu bisa juga ya nak ya. Nah, kemudian tadi buku ya, setelah kita mengetahui ciri-ciri buku, maka kita harus memperlakukan atau menggunakan buku sesuai dengan peruntukannya ya. Karena ini adalah buku, maka tidak boleh buku ini dirobek-robek, tidak boleh buku ini dirusak ya, karena buku adalah sumber ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari enak ya. Nah, demikianlah yang dapat Bu Guru sampaikan untuk ciri-ciri benda hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya nak ya, dan kita bertambah tahu tentang benda yang ada di sekitar kita, dan kita dapat menggunakan benda sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan benda. Kalian lihat dulu benda tersebut kira-kira digunakannya bisa untuk apa ya, bahannya terbuat dari apa, supaya kita bisa berhati-hati ketika kita memegangnya atau memperlakukan benda tersebut ya. Baik anak-anakku yang salihah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian semua selalu diberi semangat ya dan kesabaran untuk menuntut ilmu ya nak ya. Teruslah berharap, teruslah berdoa, semoga ketika nanti dievaluasi untuk kakak kelas yang masuk ya, semoga tidak ada kasus untuk COVID sehingga bisa kita bertatap muka langsung setelahnya ya nak ya. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.